Halo Sobat Bully, kembali lagi di Comment Vlog dengan saya, Fedra Konstantin, yang pada kesempatan ini bakal wawancarain siapa? Wawancarain seorang pemimpin hebat dari manajemen Angkatan 54, yaitu Kadarkit yang merupakan Ketua PKMB Angkatan 56 tahun kemarin. Nah, dalam kesempatan ini bentar lagi kita bakal wawancara sama Kadarkit. Ditunggu ya. Halo Sobat Ngulik, kembali lagi di Komet Kepo bersama gue Fedra Konstantin. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang seorang pemimpin yang ada di manajemen nih. Dan sekarang saya sudah berada dengan Kadarkit dari manajemen 54. Apa kabar nih Kadarkit? Alhamdulillah baik. Baik. Nah jadi gini Kadarkit, kita bakal nanya-nanya seputar kepemimpinan Kadarkit. Kan sekarang Kadarkit kuliah di manajemen. Kenapa Kadarkit pengen di manajemen? Kenapa Kadarkit pilih manajemen gitu? Sebenarnya ini cerita nggak apa ya? Gak apa-apa. Oke, jadi sebenarnya IPB itu bukan salah satu kampus yang gue pengenin gitu pas SMA. Gue tuh dulu pengen banget masuk UI karena rumah gue dekat gitu ke UI. Dan gue milih jurusan yang gue pengenin itu sesuai sama kemampuan sama minat gue di matkul kimia. Jadi gue pilihan pertama itu ngambil teknik metalurgi. Terus jalur undangan gue masukin itu, nggak lolos. Dan SBM gue masukin itu juga di pilihan pertama dan manajemen itu di pilihan ketiga. Gitu, awalnya gue nggak berekspektasi masuk IPB karena itu belum pernah gue riset gitu kan. Gue fokusnya ke UI. Tapi kenapa gue milih manajemen IPB? Karena gue dari SMA itu suka berorganisasi, suka istilahnya mengorganize banyak orang, terus suka ya ngatur-ngatur manajemen segala macam gitu, manajemen waktu dan lain-lain. Makanya gue milih manajemen IPB karena itu juga salah satu departemen yang dari Saintek. Saintek, iya benar. Kan kalau misalkan dari kampus-kampus lain kan biasanya sosok ya di Saintek. Nah kebetulan Saintek ya udah diambil sesuai karena minat juga sih. Oh minat ya Kadarkit. Nah gini Kadarkit, kira-kira menurut Kadarkit jam kuliah itu kan beserta tugas-tugasnya kan banyak tuh Kadarkit. Cara Kadarkit buat memanage waktu itu gitu. Oke, sebenarnya gue bukan tipikal orang yang bermanage dengan baik banget, apalagi masalah akademik gitu. Tapi gue berusaha ketika ada tugas segala macam dan matkul-matkul yang berkaitan dengan akademik itu gue masih memprioritaskan itu karena itu tanggung jawab dari orang tua. Nah jadi gue benar-benar istilahnya fokus banget ke tugas-tugas yang diberikan ke gue. Kalau misalkan ada tugas kelompok segala macam itu gue berusaha mungkin buat dapetin porsi gue supaya gue cepet kelarin gitu. Jadinya selagi gue ada waktu luang ya udah gue ngerjain tugas-tugas akademik sampai kelar dulu, baru habis itu ke pekerjaan lain. Oh seperti itu. Jadi gini Kadarkit, kan Kadarkit juga di IPB banyak pengalaman ya. Pengalaman apa aja nih yang udah ada sama Kadarkit selama di IPB gitu? Jadi pas di tingkat awal PPKU itu memberanikan buat daftar PPKU dan alhamdulillah diamanahkan menjadi kepala departemen PSDM PPKU. Nah kebetulan emang minat banget di dunia SDM sejak dari SMA. Terus juga di PPKU juga mencoba beranikan diri terlibat di kepanitiaan terbesar di IPB, MPKMB. Itu awalnya daftar sebagai Kadifhumas. Terus habis itu di tingkat 2-nya di fakultas daftar di BEM di Departemen PSDM juga. Terus habis itu karena ada oprek ketua MPKMB, beranikan diri lagi tuh men-challenge diri supaya lebih tertantang lah gitu. Supaya bisa lebih melampaui batas juga, zona nyaman. Terus melarikan diri jadi ketua MPKMB. Dan di tingkat 3 coba hal baru lagi. Ya. Karena belum pernah nyoba di KM. Jadi mau bisa daftar KM. Dan alhamdulillahnya dipercaya buat bantu Bang Wicak sih di BPH KM. BPH Bang KM dan kan sekarang gitu ya Kadarkit ya. Cara Kadarkit bagi waktu organisasi sama kuliah.
organisasi sama kuliah. Bagi waktunya sebenarnya harus disusun sih prioritasnya gitu. Misalkan kayak tadi di kuliah kan ada tugas-tugas akademik, misalnya ada kuis dan lain-lainnya, itu diprioritaskan sehingga nggak mengganggu organisasi lain gitu. Dan gue tuh sebisa mungkin selalu mencatat hal-hal penting itu di HP. Misalkan terkait agenda-agenda rapat, terus kegiatan-kegiatan segala macam, bahkan tugas-tugas pun itu gue catat di HP. Jadi gue ada pengingatnya di Google Calendar, gue ngapain aja. Terus kalau misalnya ada kerja kelompok pun gue berusaha untuk menyesuaikan dengan agenda di organisasi segala macam. Jadi gue mengusahakan supaya akademik sama organisasi itu gak bentrok gitu terkait dengan waktu gitu. Karena memang udah di planning ya kadang ya, planning di Google Calendar. Gue bisa pakai Google Calendar buat nyatet semua jadwal gue ya, gitu ya kadang. Nah, menurut Kak Darkit, apa yang dibutuhin seorang pemimpin buat bisa kayak bisa manage waktu supaya bisa handle semuanya gitu. Kadang kan kalau seorang pemimpin juga kuliahnya padat gitu kan, organisasi juga banyak, terus kadang jadi pemimpin nih, gimana kadang memanage dan menghandle itu semua gitu. Jadi yang gue pelajari ketika lu memutuskan buat memimpin suatu organisasi atau kepanitiaan, lu mesti selesai dulu dengan diri lu gitu. Selesai dengan diri lu tuh kayak gimana sih? Contohnya misalkan lu tuh nggak keteteran lagi masalah tugas-tugas segala macam, akademik lu tetap terjaga meskipun sibuk segala macam. Nah, jadi usahain ketika lu emang udah selesai sama diri lu udah manage-nya dengan baik segala macam, sehingga nggak ada satu tugas pun antara akademik atau organisasi itu yang terlalaikan, itu menurut gue lu boleh lah gitu mencoba atau mencari diri lu buat jadi pemimpin gitu. Dan juga ketika lu jadi pemimpin, lu usahakan untuk manfaatkan sumber daya yang ada. Contohnya kayak gue tipikal orang yang istilahnya benar-benar pengen manfaatin sumber daya yang ada. Ketika emang gue jadi pemimpin, ketika emang itu tugasnya bisa didelegasikan ke yang lain, ya udah gue percaya ke mereka gitu. Jadi nggak semuanya tugas-tugas itu harus dikerjain sendiri ya, gitu. Harus dikerjain sendiri gitu sama pemimpin. Tapi kalau selagi itu emang bisa didelegasikan, ya udah delegasikan gitu. Kan juga biasanya kepanitiaan organisasi ada wakil-wakil kan. Ya, ada. Nah, ya udah kita bagi tugas ke wakil-wakil gitu. Atau kalau misalkan emang nggak ada wakil, ya udah kita bagi ke kadif-kadifnya segala macam. Jadi istilahnya itu nggak beban di kita gitu, tapi kita berusaha juga men-challenge tim kita supaya sesuai sama apa yang kita harapkan gitu. Karena kalau misalnya kita yang handle semuanya sendiri, menurut gua kita sendiri yang bakal berkembang gitu, tapi orang lain mungkin nggak bakal dapat impact-nya banget gitu. Karena pemimpin itu nggak mau mempercayakan atau nggak mau memberikan tanggung jawab ke mereka, padahal mereka bisa aja sanggup gitu. Nah, kalau nggak salah ya tahun lalu tuh Kak Darkit terpilih menjadi ketua MPKMB yang akan 56. Nah, apa sih kesulitan Kak Darkit selama menjalani proses menjadi ketua MPKMB 56? Jadi sebenarnya dari awal banget mau ngebentuk panitia MPKMB itu udah ada kesulitan. Pertama dari waktunya yang mepet, terus habis itu dibentrok sama UTS segala macam, itu yang menyebabkan ketika open recruitment buat staff itu tuh nggak sesuai ekspektasi tuh yang daftar. Karena gue mentargetkan 1000 yang daftar, tapi waktu itu hampir 3 itu masih sekitar 600. Nah itu gue sebenarnya panik banget. Karena biasanya panitia MPKMB itu sekitar 500-an orang. Nah kalau misalnya cuma yang dapat 600, berarti kita nggak bisa istilahnya punya pilihan potensi-potensi yang banyak gitu. Iya, potensi pilihan yang istilahnya menjadi sumber daya terbaik. Makanya waktu itu gue berpikir ya udah kita ngelibatin kadif-kadif atau pimpinan-pimpinan tahun lalu gitu, buat terlibat mengajak gitu. Ya udah hasil kita buat video rekrutmen segala macam, dan alhamdulillanya di penutupan itu realisasi gitu. Sesuai target 1000. Nah, terus di perjalanannya yang paling susah adalah membangun visi. Gimana caranya visi seorang pemimpin itu sampai staff-staffnya itu juga merasakan. Nah, gue pelajari di sini pentingnya sebuah visi dalam suatu organisasi atau kepanitiaan itu benar-benar sangat penting. Karena ketika emang kita punya satu visi yang jelas dan itu bisa berimpact ke organisasi atau kepanitiaan itu, menurut gue perlu ditularkan sampai ke taraf staff gitu. Karena ketika semua organisasi komponen atau kepanitiaan itu udah satu visi, menurut gue bisa jalannya dengan enak banget.
Dan itu cara gue buat deliver visi itu ke semua orang di panitiaan itu di MKMB 56 itu dengan cara selalu merepetisi visi-visi di forum-forum yang gue aktivitas sama mereka, yang gue istilahnya adalah untuk mereka, contohnya di RG, di rapat pimpinan dan lainnya. Itu gue selalu bahas tentang targetan visi dan misi kita seperti apa gitu. Makanya paling susah menurut gue ini tadi deliver visi yang kita punya harapan besar itu di deliver ke staff-staffnya. Nah, untuk kedepannya saran Kak Darkit buat MPKMB selanjutnya nih Kak Darkit, apa biar masalah MPK tahun lalu tuh nggak kejadian lagi di MPK tahun depan? Saran buat Sebenarnya sih gini, pas gue udah memilih untuk mendaftar pimpinan MPKMB 56 atau menjadi ketua MPKMB 56, itu tuh gue masih bingung karena MPKMB 55 tuh menurut gue udah keren gitu. Udah terbranding secara nasional lah, akun-akun kids itu udah sampai di repost segala macam itu yang terkait rekor. Nah, terus di MKMB 56 gue bingung inovasi apa yang bakal gue bawa gitu di MKMB 56. Nah, menurut gue ini bakal terulang kembali kebingungannya itu di ketua-ketua selanjutnya, karena memang MKMB itu template terus gitu, susah banget buat berinovasi. Nah, jadi saran gue buat MKMB 57 ya, itu lebih dieksplor lagi ke kampus-kampus lain tentang aspeknya seperti apa, sehingga yang template itu bisa diinovasikan gitu. Jadi nggak cuma berkaca sama tahun-tahun sebelumnya di MKMB, tapi berkaca sama ospek lain di luar kampus, unit-unit lain gitu ya Kak Darkit. unit lain. Karena menurut gue MKMB ini butuh inovasi yang mendobrak banget supaya ya jadi jatuh nggak template terus. Sama mungkin di bagian tentang internalisasi kepanitiaan ya, karena emang kepanitiaan yang besar juga waktunya lama, itu butuh banget orang-orang yang istilahnya bisa komitmen gitu sampai kepanitiaan itu selesai. Karena kalau misalkan ada beberapa orang pun yang hilang di tengah jalan, menurut gue itu salah satu hambatan organisasi yang tadinya punya visi besar sama-sama, tapi ketika emang ada yang satu persatu hilang, itu bakal jadi hambatan juga. Makasih buat sarannya Kak Darkit, semoga MPKMB tahun depan lebih baik dari MPKMB tahun sekarang. Gini Kak Darkit, selain dari kita ngomong kesulitan tadi ya Kak Darkit ya, kesan Kak Darkit selama jadi ketua MPKMB 56 apa? Kesan gue sebagai ketua MPKMB 56 pas terpilih itu gue bersyukur banget. Gue istilahnya sangat-sangat alhamdulillah lah gitu. Alhamdulillah, Karena bangga ya. Bangga. Karena berhasil istilahnya diamanahkan dan dipercaya buat memimpin panitia yang terbesar gitu di PB yang membawahi sekitar 564 panitia. Di situ gue belajar banyak banget. Yang pertama terkait birokrasi yang di rektor itu seperti apa aja, gue benar-benar belajar banyak di situ. Terus yang kedua gimana caranya manage orang ratusan, itu gue belajar juga di situ. Gimana caranya kita berdiplomasi, bernegosiasi dengan atasan supaya goals dari panitiaan yang kami tonton tuh bisa deliver gitu ke pimpinan IPB juga. Nah, jadi gue benar-benar istilahnya syukur terus juga gak nyangka juga, karena bisa jadi sejarah dan juga mencatatkan rekor kan. Pas yang 6 itu gue benar-benar gila ekspektasi gue sih. Pas gue masuk IPB ini gue gak memimpikan bakal jadi ini sih. Gak memimpikan. Ya, jadi gue benar-benar gak nyangka aja. Terus dan situ juga gue nemu banyak banget teman dari angkatan 55 khususnya. Kan kebanyakan juga kebanyakan kayak di sama anak-anak 55 ya. Iya benar. Nah, makanya relasi gue benar-benar terbangun di situ juga. Kayak gitu. Mungkin itu sih. Itu kesannya Kak Darkit. Kalau pesan Kak Darkit buat tim Kak Darkit nih MPKMB 56 apa? Pesannya buat anggota Kak Darkit dulu waktu MPK 56. Pesan buat tim saya, tim gue di MKMB 56 itu, perjuangan kalian itu sebenarnya masih panjang. Kehidupan kalian di kampus IPB ini juga masih panjang. Jadi jangan sampai kalian memutus
semangat untuk berkaryanya cuma sampai di MKM 26 doang gitu. Karena fakultas pun terus nanti di IPB itu masih banyak banget challenge yang belum kalian bisa rasakan. Jadinya berusaha untuk terus pegang prinsip kalau misalkan hidup itu untuk bermanfaat untuk orang lain gitu. Dan juga yang pernah berhenti buat berkarya selagi kita masih sanggup gitu. Masih siap untuk berkontribusi berkarya untuk bermanfaat bagi banyak orang. Oke, next topik ya Kak Darkit ya. Menurut Kak Darkit ada nggak sih kriteria pemimpin yang layak? Menurut Kak Darkit ada nggak? Yang layak? Yang layak di Indonesia? Di Indonesia boleh, di IPB boleh. Kalau gua masih pegang role model di Indonesia tuh kayak Sandiaga Uno. Sandiaga Uno? Ya. Karena menurut gua pemimpin itu yang tadi gue bilang udah selesai sama dirinya sendiri. Kalau misalkan orang-orang yang mau di politik, otomatis dia harus selesai dengan dirinya sendiri masalah atau terkait dengan finansialnya. Kalau bisa dia udah freedom finansial gitu, freedom yang dimana tuh ketika emang dia terjun di politik itu dia udah gak mikir lagi tentang uang atau feedback ke dirinya sendiri, tapi dia udah benar-benar mikirin tentang umat atau rakyatnya. Nah, kenapa gue ngambil contoh Sandiaga Uno ini karena juga jalur politik ini merupakan jalur yang istilahnya sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Segala aktivitas kita pasti berkaitan dengan politik. Makanya orang-orang yang berjuang di politik itu orang-orang yang siap untuk mewakafkan dirinya untuk kepentingan banyak orang, kepentingan rakyat Indonesia. Yang mirisnya kan di Indonesia masih banyak ya, Masih banyak. para politikus yang istilahnya belum menyiapkan seperti itulah buat rakyatnya segala macam. Makanya gue sangat respect ke Sandiaga Uno karena dia udah menurut gue udah selesai dengan dirinya sendiri. Dia udah emang benar-benar meniatkan buat fokus ke kepentingan rakyat. Nah Kak Darkit, kalau Kak Darkit ada nggak sih yang pengen Kak Darkit sampaikan buat orang yang pengen jadi pemimpin? Buat kalian semua yang ingin menjadi pemimpin, saran gue, pemimpin itu gue pernah baca pemimpin itu menderita, dan memang benar ketika kita udah memutuskan buat jadi pemimpin, ada yang bilang kalau kaki kita setengah di surga sama setengah di neraka, yang dimana ketika kita nggak bisa adil, ya udah salah satu kaki kita itu bakal berjuang ke sana, yang tandanya kita bakal berjuang ke sana ketika emang kita nggak adil gitu. Tapi ada juga yang menjanjikan ketika kita jadi pemimpin yang adil itu bisa mengantarkan kita ke surga. Jadi ketika emang kalian memutuskan menjadi pemimpin itu benar-benar harus totalitas dan juga harus benar-benar selesai dengan diri sendiri, karena ketika emang kita sudah selesai dengan diri sendiri kita bakal fokus terhadap apa yang kita tuju gitu ketika kita jadi pemimpin. Tapi kalau misalnya kita yang masih belum siap, ya siap-siap aja untuk menanggung yang tadi gitu, kaki kita yang setengah di surga setengah di neraka. Dan berusahalah ketika kamu diamanahkan di posisi manapun itu untuk tanggung jawab dan juga amanah di setiap amanah-amanah yang dilakukan kamu. Jangan sampai amanah itu jadi istilahnya beban lah atau jadi zolim gitu. Karena ya kita nggak bertanggung jawab dan nggak totalitas. Oke Kak Darkit, mungkin itu dulu buat kali ini, sesi kali ini Kak Darkit ya. Makasih buat waktunya Kak Darkit dan sarannya. Semoga Kak Darkit bakal tetap jadi pemimpin yang bermanfaat untuk banyak orang. Oke Sobat Ngulik, sebelum kita jadi pemimpin, kesuksesan adalah tentang mendewasakan dan mengembangkan diri. Dan setelah kita jadi pemimpin, kesuksesan adalah tentang mendewasakan dan mengembangkan orang lain. Oke Sobat Ngulik, terima kasih Bu yang udah nonton video Q&A bersama Kak Darkit Manajemen 54. Semoga terinspirasi dan menambah wawasan kita tentang pemimpin. Dan juga jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita supaya makin ada info-info menarik lagi nih dari YouTube Komet kita. See you, dah, bye-bye.